Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyat ahli sunnati wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk menuju ke surga. Karena Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu agama, ilmu yang bisa menyelamatkannya di dunia dan di akhirat, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Sebelum kita membahas sebelum kita membahas kajian bab al-hadis, dan ini akan kita lanjutkan terus satu demi persatu dari jilid 1 sampai jilid 4 insyaallah. Hadis-hadis yang populer, yang terkenal, dan insyaallah mudah difahami dan insyaallah mudah dihafalkan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, ketahuilah sebelum kita mengkaji ilmu, kita harus mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah al-jasad, yang kedua adalah ar-ruh. Jasad Allah ciptakan dari tanah, makanannya di tanah. Jasad diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi, makanannya dari bumi, dan akan kembali ke bumi. Itu jasad. Adapun ruh, Allah turunkan dari langit sehingga jasad ini menjadi hidup, dan makanannya itu dari langit pula, dan akan kembali ke langit. Jasad dari bumi, makanannya dari bumi dan kembali ke bumi. Ghidha, makanan untuk jasad kita nih. Dan itu yang banyak
difikirkan atau ditekankan dan lebih dipentingkan urusan jasmani, jasad. Tidak kita pungkiri lagi, manusia banyak mengedepankan urusan jasad, duniawi, dan sedikit sekali yang mementingkan urusan ruh, padahal itu yang lebih penting karena akan bermanfaat di akhirat nanti. Ketika satu orang lebih mementingkan urusan jasadnya, duniawinya, dan tidak mementingkan urusan ruhnya, itu kehidupannya tidak akan bahagia. Ada sesuatu yang bikin dia itu tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram. Kenapa? Padahal tidak ada apa-apa, uang banyak, rumah mewah, segala-galanya ada. Tapi ada sesuatu yang dia bisa tidak dapatkan dan dia tidak tahu kebahagiaan apa lagi. Kebahagiaan itu adalah ada di ruhnya. Dia tidak pernah ngasih makan ruhnya, tidak pernah ngasih minum ruhnya. Lalu makanannya apa? Datangnya dari langit. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya. Tinggal dipelajari dan diamalkan. Itulah kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran agar engkau ini susah, sengsara ya Muhammad. Pasti dengan Al-Quran engkau akan bahagia. Tidaklah kami Al-Quran kecuali untuk menjadikanmu manusia yang sangat bahagia. Ada satu kejadian di negara Belgia, Swedia, itu negara kaya, dan tercatat banyak orang yang bunuh diri di sana. Orang yang bunuh diri padahal mereka kaya raya. Mereka sudah mendapatkan semua yang dari dunia ini, mereka sudah dapatkan semua. Mau apa? Apa yang kurang? Satu katanya yang kurang, aku belum merasakan kematian. Sampai di antara mereka ada yang menjatuhkan diri dari lantai paling atas, ada lagi yang menggantungkan diri, ada lagi yang disetrum caranya. Ingin mendapatkan yang terakhir ini apa? Rasanya kematian, karena semua sudah dirasakan. Kenapa bisa sampai demikian? Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya pemerintah sana membolehkan, tapi dengan satu syarat, kalian datang ke rumah sakit. Yang mau bunuh diri silahkan datang ke rumah sakit dengan cara yang baik, disuntik, meninggal, selesai. Tidak perlu menjatuhkan diri dari lantai yang paling atas, nggak perlu. Wa subhanallah, yang bikin mengherankan justru antri yang datang ke rumah sakit untuk bunuh diri. Allahu Akbar. Mereka ingin merasakan yang namanya kematian. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta mereka, dari apapun yang mereka dapatkan di dunia, semua sudah mereka dapatkan. Itulah ikhwani fillah nasakumullah, yang bisa mendapatkan kebahagiaan itu yaitu orang yang bisa mempelajari Al-Quran dan Al-Hadits. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa untuk menjalankan syariat Islam ini itu harus bersama-sama. Tidak bisa antum menjalankan syariat ini iltizam istiqomah apa dengan sendiri, tidak mungkin. Karena itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
kecuali orang-orang yang beriman. Allah sebutkan orang-orang banyak, bukan satu orang. Walaupun kata al-insan itu mufrad, satu orang. Jenis manusia itu adalah merugi semuanya kecuali orang-orang yang mereka itu beriman pada Allah dan beramal soleh pun bersama-sama. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw, saling menasihati bil haq wa tawasaw, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi menjalin ukhuwah untuk berbuat kebaikan, beriman bersama-sama, beramal pun bersama-sama. Itu yang akan menjadikan kita ini semakin dekat dan semakin istiqomah pada Allah. Harus bersama-sama. Ikhwani fiddin azakumullah. Kita akan masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam, agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Di atas 5 rukun. Rasulullah SAW menggambarkan dan memisalkan di sini bahwa agama Islam itu seperti bangunan yang memiliki 5 tiang. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Itu awal yang menjadikan satu orang menjadi muslim, dan akhir kalimat yang menjadikan dia seorang muslim dan husnul khatimah. Kalimat la ilaha illallah yang bisa memahami maknanya dan mengamalkan rukun-rukunnya, itu menjadikan dia seorang muslim. Tapi ingat, sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Sedangkan amalan itu tergantung akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah, sungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Dan Allah akan berikan ketetapan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah bagi orang-orang yang Allah pilih saja. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya itu kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan itulah rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, ketika dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Syahadat alla ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama mengatakan satu orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan orang yang susah untuk mengucapkan dan Allah haramkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah satu orang yang tatabba' auratal mu'minin,
atau muslimin selalu mencari kesalahan-kesalahannya saudaranya dari sesama muslim. Orang yang selalu mencari kesalahan saudaranya disebarkan, disampaikan ke orang lain, bukan ditutup-tutupinya, itu termasuk yang Allah akan bikin dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ikhwan fiddin azakumullah, itu yang perlu diperhatikan, bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat yang menjadikan seseorang itu masuk Islam, dan itu di awal dan di akhir. Yang kedua yang perlu kita pahami dalam kalimat la ilaha illallah adalah bahwa di dalamnya ada dua rukun. Di dalamnya ada dua rukun, yaitu yang pertama an-nafyu. Rukun pertama adalah an-nafyu, meniadakan. La ilaha la ilaha itu peniadaan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Illallah itu adalah al-itsbat, penetapan. Orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan, ya. Nah, itu mereka mengambil rukun yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah yang patut disembah. Orang-orang musyrikin Arab mengatakan Allah itu ada, tapi mereka tetap berbuat musyrik karena mereka menyembah berhala. Dan mereka katakan bahwa ini adalah suatu wasilah antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua rukun ini. Dia meyakini dalam hatinya la ilaha, nafyu itu peniadaan, harus ada dalam hatinya keyakinan tidak ada Tuhan subhanahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ragu, tidak bisa dikatakan dia seorang muslim. Walaupun mengucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi tetap dalam hatinya masih ada keyakinan sesuatu yang disembah selain Allah. Apa itu yang disembah? Dia bisa meyakini ada suatu manfaat dan madarat yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya selain Allah. Oh, ini batu ini, contohnya misalkan ini batu ini mendatangkan, bisa menyelamatkan kita dari malapetaka misalkan. Artinya dia sudah meyakini ada selain Allah SWT yang bisa menyelamatkan dia dari malapetaka. Itu sudah menuhankan. Itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Jadi semua peribadatan kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi catatan adalah dia harus mengatakan la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, apakah kita hukumi dia menjadi seorang muslim? Tidak. Harus diucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau terjemahannya tidak bisa menjadikan dia seorang muslim. Kalau sudah menjadi seorang muslim berarti haram darahnya, haram kehormatannya. Diharamkan kehormatannya kita ganggu. Nah, menyebarkan aibnya itu termasuk ini konsekuensi la ilaha illallah. Tidak boleh disebarkan aibnya, mencari-cari kesalahan orang lain, tidak perlu seperti itu. La ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kelanjutan hadisnya, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah khatimul anbiya, nabi yang paling terakhir.
Dan mengimani kepada Nabi Muhammad SAW itu satu keharusan, karena kalau orang mengucapkan la ilaha illallah dia tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah, itu sebagian ulama mengatakan dia belum masuk Islam. Dan yang masyhur di antara para mazhab ulama, dia masih belum muslim. Dia mengatakan la ilaha illallah sampai meninggalnya, tapi tidak pernah mengucapkan Muhammad Rasulullah, dan dia yakini dalam hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dialah yang menerima wahyu dari Allah SWT, dan kita wajib mengikutinya sampai akhir hayat. Ini adalah suatu ibadah. Rukun pertama adalah suatu ibadah yang berkaitan dengan lisan dan hati. Kalau seandainya cukup lisannya saja, hatinya tidak bisa beramal, dia bukan seorang muslim. Hatinya pun harus meyakini dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dan nanti kita akan bahas rukun-rukunnya. Rukunnya ada nafi wal itsbat. Kemudian syarat-syaratnya ada 6. Dia harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Dia harus percaya, tidak boleh ada pendustaan. Ada sedikit ayat-ayat Allah yang kita ragukan, berarti dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ragu aja, sedikit ragu. Ini kayaknya kurang pas nih ayat ini dengan zaman sekarang. Ini ayat kayaknya kurang pas kalau kita terapkan di zaman sekarang ini. Itu dia dia itu murtad itu. Tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dan syarat-syaratnya ada 6. Wa anna Muhammadar Rasulullah, menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini amalan lisan dan hati. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa iqamis shalah, rukun yang kedua, menegakkan salat. Ikhwani fiddin hazakumullah, satu-satunya perintah atau syariat Allah SWT kepada umat Islam, kepada kita semua, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad selalu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Semua syariat Islam Allah turunkan melalui malaikat Jibril kecuali satu. Apa itu? Salat. Tidak melalui malaikat. Allah sendiri perintahkan kepada Nabi Muhammad bernaik ke atas ke Sidratul Muntaha, membuka langit pertama, mendapatkan Nabi Adam, dan dia melihatnya, menengok sebelah kanan tertawa dan sebelah kiri menangis. Membuka langit kedua, dia melihat Nabi Yahya dan Zakaria. Membuka langit ketiga, dia mendapatkan Nabi Yusuf. Membuka langit keempat, dia mendapatkan Nabi Idris. Terus begitu sampai ke langit ketujuh. Ketika Rasulullah SAW Isra, berangkat dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu khusus Allah perintahkan nabinya untuk naik ke atas dan memberikan satu kewajiban, yaitu rukun yang kedua ini, salat. Yang lainnya melalui malaikat Jibril. Kenapa yang satu ini langsung Rasulullah sendiri yang berhadapan kepada Allah SWT? Karena sangat pentingnya ini masalah salat. Bukan main-main masalah salat ini. Orang yang meninggalkannya bisa kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjianku antara kaum muslimin dengan orang kafir adalah salat. Yang membedakan itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Itu hadis panjang sekali ketika Rasulullah SAW Mi'raj. As-salah diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya 5 waktu. Dan kewajiban salat ini
akan terputus ketika satu orang sudah tidak ada ruhnya lagi. Selama masih ada ruhnya dan dia sadar, dia selalu diwajibkan untuk melakukan sholat. Sholat ini adalah amalan badan. Amalan badan. Ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka niscaya amalnya semuanya baik. Dan kalau seandainya sholatnya itu buruk, maka semua amalannya menjadi buruk. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sholat. Antum mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, buktikan dengan sholatnya. Menilai orang itu gampang dengan sholatnya saja. Insya Allah kalau sholatnya baik, dia akan menjadi orang baik. Karena itu adalah hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ikhwani fid din azakumullah. Rukun yang kedua ini adalah rukun yang sangat penting. Karena kalau rukun ini ditinggalkan, akan menjadikan seseorang itu statusnya bukan muslim lagi. Jangan main-main dengan urusan sholat. Makanya Rasulullah SAW perintahkan ketika umur 7 tahun disuruh, ketika anak itu kecil itu suruh sholat, dan ketika mereka umur 7 tahun dipukul, dan umur 10 tahun dipisahkan dari tempat tidurnya. Perintahkan anak-anak kalian ketika umur 7 tahun untuk sholat, dan pukullah mereka ketika mereka umur udah 10 tahun. Anak kecil udah mulai dari suruh sholat kepada Allah. Terus sholat dengan melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Itu harus kita pelajari. Dan tidak semua itu sholatnya diterima oleh Allah SWT itu sama. Kita sholat tadi maghrib di musola ini, pahalanya beda-beda ikhwan. Tidak sama pahalanya di sisi Allah SWT. Ada yang mendapatkan setengahnya, seperempatnya, terus sampai sepersepuluhnya. Ada yang cuma mendapatkan, dia cuma bisa menunaikan kewajibannya saja, kewajiban sholatnya. Nah, oleh karenanya kita harus bisa mempelajari masalah rukunnya, syaratnya, dan yang lainnya. Ketika satu orang membaca salah satu di antara rukun sholat, misalkan Al-Fatihah, ketika dia membacanya salah, sholatnya tidak sah. Membacanya salah, sholatnya tidak sah. Makanya perlu mempelajari Al-Quran, tahsin dalam Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya lahan dalam rukun, lahan itu kesalahan membaca dalam rukun sholat seperti Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Kasihan, puluhan tahun dia dari mulai muda sampai tua, tapi salah dalam membaca Al-Quran, terutama dalam surat Al-Fatihah rukun ini, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Contoh yang salah adalah tidak mentasydidkan dalam kalimat iyyaka. Iyyaka, iya-nya itu ditekan, tasydid. Karena kalau iyyaka itu artinya berbeda, yaitu salah satu planet dari planet-planet yang ada di matahari sana. Iyyaka, kepada salah satu planet aku menyembah, berbahaya. Wa iyyaka, dan kepada salah satu planet yang ada di langit aku meminta pertolongan, bukan kepada Allah. Tapi kalau ditasydidkan, iyyaka, kepada engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah. Wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah nasta'in, aku mohon pertolongan. Ya, itu diantara rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah membaca surat Ummul Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah.
Ketika salah membacanya tidak sah sholatnya. Kalau seandainya satu orang, ada lagi yang perlu saya sampaikan, ketika dia sholat, syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya semua sudah dilakukan. Ikhlas, tumaknina, khusyuk, semua dia sudah lakukan semua. Apakah langsung bisa dikabul sholatnya oleh Allah SWT? Bisa diterima? Belum tentu ya ikhwan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ada dua orang yang amalannya itu tidak bisa diterima oleh Allah SWT. Tidak bisa diterima oleh Allah SWT, selama itu tidak bisa diterima. Satu adalah musyrik, orang yang berbuat musyrik, otomatis dia keluar dari Islam. Orang musyrik. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah musyahin. Musyahin adalah satu orang yang memiliki permasalahan. Dia bertikai dengan saudaranya. Dia tidak memaafkan atau dia putus silaturahimnya. Orang yang memutuskan silaturahim, semua amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Ngambang di atas, tidak sampai. Karena setiap amalan itu akan dilaporkan oleh malaikat di setiap hari. Dan mereka bergantian di sholat asar dan sholat subuh. Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Malaikat dibagi menjadi dua, ada malaikat siang dan malaikat malam. Semua catatan amalan di hari itu dilaporkan di waktu asar. Naik sebagian para malaikat dan turun sebagian lain untuk melanjutkan catatan-catatan amalan kita. Nah, ketika dibawa naik itu tidak bisa nyampe dilaporkan ke Allah SWT, berhenti. Karena apa? Oh, fulan bin fulan telah memutuskan silaturahimnya, persaudaraannya kepada saudaranya, tidak mau menyambung berkaitan dengan amalannya, yang lainnya ini tertunda. Rugi ya ikhwan fiddin, azakumullah. Tali persaudaraan itu penting. Apakah hadis itu, kalimat silaturahim ini berkaitan dengan saudara-saudara terdekat saja, ataukah mencakup semuanya, baik orang jauh, yang jauh dari kita secara kekeluargaan atau apa? Sebagian ulama mengatakan yang pertama adalah orang-orang yang terdekat. Silaturahim yang berkaitan dengan rahim itu orang-orang yang dekat. Ada lagi sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwa hadis itu untuk semua kaum muslimin. Ketika kita sudah berani memutuskan silaturahim kepada saudara kita, amalan kita akan tertunda. Ikhwan fillah, azakumullah. Sehingga orang ini kok rajin sholatnya, kita lihat, tapi akhlaknya, na'udzubillah. Padahal rajin sholatnya, tapi akhlaknya, na'udzubillah. Ya itu, karena sholatnya nggak jelas, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada permasalahan pada saudara kita, maafkan. Ustadz, dia yang salah, biarin dia yang salah urusannya. Apa sih beratnya kita memaafkan? Makanya di antara sifat-sifat Ahlul Jannah dalam surat Al-Imran itu apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan. Dia bisa marah, dia bisa membalas, dia bisa punya kemampuan, tapi ditahan. Kadhiminal ghaidh, menahan amarah dia. Padahal punya kemampuan ini, kalau kita selesaikan, selesai ini urusannya. Dia bakal kalah, tapi dia bisa menahan amarah. Itulah jihad yang besar. Itulah yang kita katakan laki-laki sejati. Laki-laki pemberani itu ketika dia bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan saudaranya. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat dalam bergulat, melawan siapa saja dia menang. Bukan seperti itu dalam Islam. Berbeda pola pikirnya. Yang namanya orang kuat itu man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Bisa dia marah, bisa dia membalas,
tapi dia tahan. Itulah salah satu ciri penduduk jannah. Dan itu pahalanya besar, ikhwan fillah, azakumullah. Orang yang bisa menahan amarahnya dan orang yang mudah memaafkan saudaranya. Dan yang seperti itu tuh bisa kita lihat jarang sekali ya, karena manusia ini penuh dengan hawa dan nafsu. Kalau bisa saya balas biar dia tahu dia siapa saya. Ya, kebanyakan begitu. Nah, kalau antum pengen sholatnya benar, maafkanlah. Jangan sampai bermasalah. Hanya urusan duniawi, akibatnya kita putus persaudaraan kita dengan dia, pengaruh ke amal ibadah kita akhirnya. Ya sholatnya, ya zakatnya, puasanya, semuanya yang kita amalkan putus, artinya tidak nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak terhitung. Tapi kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti akan dilihat, dia lihat tapi belum tentu Allah balas. Apa bedanya dengan hadis itu dengan ayat? Kayak seolah-olah bertentangan kan? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengamalkan kebaikan pasti dia akan lihat. Dia bisa lihat semua catatannya akan diberikan kitabnya sebelah kanan atau di belakang punggungnya. Dia akan bisa lihat. Tapi dibalas tidak sama Allah. Ditulis itu satu pahala apa tidak? Hanya tertulis tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang merugi. Rukun yang ketiga adalah wa ita'iz zakah. Agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Saya ringkas tadi. Yang kedua Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Artinya kita beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menegakkan sholat. Dan agar kita sholat kita ini benar, maka pelajarilah rukunnya, syaratnya dan yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua sholat. Yang ketiga adalah ita'uz zakah, memberikan zakat, menunaikan zakat. Zakat itu dari kalimat at-tazkiyah. Tazkiyah itu artinya kebersihan, membersihkan harta. Khudh min amwalihim, ambillah ya Muhammad ya Rasulullah, min amwalihim, dari harta mereka kaum muslimin yang kaya raya yang sudah mencapai nisabnya, untuk sodakotan, mereka sodakoh, artinya zakat yang wajib. Apa tujuannya? Tutahhiruhum, agar membersihkan mereka. Orang yang tidak bayar zakat hartanya kotor. Kalau hartanya kotor, dimakan, susah untuk diajak untuk berbuat baik. Ingat-ingat itu. Orang kalau udah makanannya makanan yang kotor, minuman yang kotor, itu akan mengeluarkan hal yang kotor pula. Diajak kebaikan dia susah. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Karena Allah SWT itu adalah indah dan mencintai yang indah dan menerima yang indah-indah. Jadi diambil sedekahnya, diambil zakatnya, kewajiban zakatnya itu harus ditunaikan, karena zakat itu adalah untuk membersihkan harta seseorang. Artinya kita bisa pahami bahwa zakat itu yang dikeluarkan itu adalah harta ataupun kotor, yang kotor. Zakat itu adalah harta yang kotor, dengan tujuan supaya bersih. Dengan tujuan supaya bersih, maka diambil hartanya, zakat. Nah, zakat ini kotoran. Oleh karenanya Allah SWT muliakan nabinya Bani Hashim tidak boleh menerima harta dari zakat. Sehingga ketika melihat Hasan memakan satu biji kurma dari kurma zakat, Rasulullah mengatakan padanya, "Koh, keluarkan dari mulutmu. Keluarkan." Baru masuk mulutnya belum nyampe, belum ketelan, baru dikunyah. Keluarkan, suruh keluarkan. Tidak boleh. Bani Hashim keturunan Ahlul Bait memakan harta zakat. Ikhwani fiddin azakumullah, yang perlu saya tekankan di sini,
Setiap satu orang yang wajib memberikan nafkah kepada saudaranya, wajib memberikan nafkah kepada saudaranya, itu tidak boleh memberikan harta zakat kepada mereka. Dan ini banyak orang yang tidak paham. Contoh, siapa sih yang wajib saya berikan nafkah? Kewajiban nafkah itu sampai mati, sampai kita meninggal, kita wajib berikan nafkah kalau memang kita mampu. Ibu kita, ayah kita, anak kita, istri kita, bibi kita. Bibi misalkan sudah tidak memiliki suami lagi, dia tidak mampu, kewajiban kita memberi nafkah. Jangan diberikan harta zakat. Zakat itu harta yang kotor, yang untuk dibersihkan dan diberikan kepada 8 asnaf, tapi jangan kepada orang-orang yang memang mereka itu wajib kita nafkahi. Jangan. Ada satu orang memberikan zakatnya kepada bibinya, padahal kewajiban baginya untuk memberikan nafkah padanya. Kalau dikasihkan ke istrinya, dia tidak mau. Lebih parah lagi, ngasih istri dari uang zakat, ngasih anaknya dari uang zakat. Walaupun ada satu fatwa di antara para ulama mengatakan, Syekh Utsaimin di antaranya, kalau memang memberikan uang zakat itu kepada anaknya yang terlilit hutang begitu banyak, itu dibolehkan. Tapi untuk bayar hutang, dia terlilit hutang, dia tidak bisa membayar, orang tua ini boleh mengeluarkan harta zakatnya, diberikan kepada anaknya. Zakat dengan nafkah itu beda. Nafkah itu wajib dikeluarkan terus menerus kepada satu orang yang wajib untuk kita berikan nafkahnya. Itu tadi seperti yang saya sebutkan, seperti kepada kedua orang tuanya, istrinya, anaknya, bibinya, pamannya, dan yang lainnya. Itu wajib kita nafkahi. Adapun zakat, kita keluarkan 2,5% kalau dalam zakat perdagangan. Itu kita berikan kepada fuqara, masakin, dan 8 asnaf yang lainnya. Tapi bukan orang-orang yang mereka itu suatu tanggungan untuk kita berikan nafkah pada mereka. Zakat ini adalah ibadah berbentuk harta. Kalau sholat, ibadah badan. Kalau syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ibadah berkaitan dengan lisan dan hati. Lisan dan hati. Sholat adalah amalan badan. Zakat adalah berkaitan dengan harta. Dan sholat dengan puasa Ramadan itu sama, ibadah badaniyah yang berkaitan dengan badan kita. Yang keempat adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah al-hajj. Al-hajj ini suatu ibadah yang berkaitan dengan kedua-duanya, badan dan harta bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib baginya zakat. Tidak wajib baginya berangkat haji. Kalau seandainya dia pernah bernadar jangan berangkat haji, maka wajib kepada ahli warisnya untuk menghajikan. Atau dia pernah ngomong, saya pengen haji, tapi tidak terlaksana, sudah daftar, sudah apa, maka dihajikan. Sudah waktunya sholat belum? Belum ya? 1 menit lagi. Ikhwani fiddin azakumullah. Inilah rukun Islam. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar menerangkan bahwa Islam itu rukun-rukunnya ada 5. Ketika satu orang sudah melaksanakan 5 rukun ini, kita nyatakan bahwa dia adalah seorang muslim. Dia baru orang muslim, belum mukmin, belum menjadi orang beriman. Karena tingkatan agama ini ada 3. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan.
Dan rukun Islam ini adalah amal yang kelihatan, tampak. Adapun masalah iman, rukun iman itu adalah urusan masalah keyakinan. Ikhwani fillah azakumullah. Insyaallah nanti kita teruskan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membahas satu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, di mana kita membuka dan membahas satu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, iqamis shalah. Yang ketiga, ita'iz zakah. Yang keempat, shaum Ramadan. Dan yang kelima, hajjil bait. Ikhwani fi din azakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Bukan satu permainan Allah ciptakan begitu saja dan mereka tidak akan dibangkitkan di hari akhir untuk dihisab. La, ikhwani fi din azakumullah, tidaklah Allah SWT menciptakan kita ini untuk menjadi orang yang kaya raya, tidak. Menjadi orang yang terkenal, tidak. Menjadi tersohor di dunia ini yang terkaya, yang ter dan selanjutnya, tidak. Allah SWT menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Yaitu ini rukun Islam yang kelima ini. Harus Islam, harus istislam dan tunduk. Dan tidak Allah berikan kepada semua manusia. Dan Allah berikan kepada yang Allah pilih-pilih saja. Ini satu kenikmatan di atas kenikmatan. Dan yang harus disyukuri oleh kita semua bahwa kita menjadi orang muslim, orang Islam yang bersyahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ikuti Rasulullah SAW sesuai sunnahnya. Yang ketiga kita melaksanakan atau menunaikan sholat, menunaikan zakat, puasa dan haji. Alhamdulillah, itu rukun Islam yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah itu suatu jaminan dari Allah SWT untuk kita ini bisa masuk ke surganya. Asal betul-betul kita melaksanakannya sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ikhwani fid din azakumullah, untuk melaksanakan rukun Islam 5 ini kita ini harus berjamaah, harus bersama-sama. Sholatnya berjamaah, puasanya berjamaah, semua berjamaah. Jadi jangan eksklusif intinya. Ketika satu orang memiliki ilmu apa, janganlah eksklusif, hendaknya dia berjamaah. Karena ini perintah dari Allah SWT, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersabar dalam melaksanakan seperti ini. Melaksanakan rukun Islam, rukun iman ini bersabar. Dengan siapa bersabarnya? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di siang dan petang. Artinya mereka selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kaum muslimin, bersama kaum mukminin, harus bersatu. Yuriduna wajhah. Dalam beramalnya itu ingin mendapatkan wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ketika satu orang beramal dengan ikhlas, itu kebanyakan kita bisa menilainya ketika dia dalam keadaan sir, sembunyi, nggak ada orang. Insya Allah itu orang mukhlis. Orang yang berbanyak amalan-amalan sir itu termasuk orang yang ikhlas. Cuma dia dan Allah saja yang tahu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Ternyata itu masjid dari dia sudah almarhum dalam kuburnya. Misalkan seperti itu. Amalan sir, amalan yang paling dahsyat. Karena memang betul-betul dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedua mata seseorang tidak akan disentuh oleh api neraka ketika dia sudah menangiskan atau dia
mengalirkan air matanya ketika dalam keadaan sendiri mengingat akan dosa-dosanya, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ikhwani fid din, azakumullah. Ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat itu akhlaknya menjadi baik. Akhlaknya menjadi baik. Hatinya lembut, mulutnya tidak kasar. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik mukminin, orang yang beriman, dalam imannya itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Jadi kalau antum lihat ada satu orang yang tahunan dia belajar tapi akhlaknya tidak baik, berarti ilmunya kurang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Lemah lembut kepada saudaranya, memberikan uzur kepada saudaranya, berjamaah ketika beramal. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Ikhwani fi din azakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama. Barangkali ada sedikit pertanyaan yang tentunya saya harapkan berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian yang bisa menghafal hadis ini dihafalkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul wa shaum ramadan wa hajjul bait. Muttafaqun alaih. Selesai. Hafalin hadis itu karena pendek hadisnya dan insyaallah semua orang bisa menghafalnya lah. Dibiasakan untuk menghafal. Karena ada ilmu di mana? Al-ilmu fi as-sudur. Ilmu itu di dada sini, bukan di tulisan. La fi sutur, bukan di tulisan. Ya ini untuk kita transfer ke hati, transfer ke dada, kita hafalin sedikit-sedikit. Satu hari satu ayat, satu hari satu hadis, satu hari satu ayat, satu hari satu hadis. Sebisanya semampunya. Mau bertanya Ustaz, terkait zakat tadi disampaikan bahwa bibi atau paman adalah orang yang berhak kita berikan nafkah. Satu, pertanyaannya, bagaimana dengan uak atau kakak kandung orang tua kita? Posisinya gimana dianya? Mau uak atau apa, tetangga saja kita wajib berbuat baik. Yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril berwasiat kepada kata Rasulullah, selalu mewasiatkan tentang tetangga. Ingatlah ya Muhammad dengan tetanggamu, ingatlah dengan tetanggamu. Masak airnya dibanyakin, jangan sampai tercium baunya saja, diberikan. Makanya disuruh kalau masak daging atau apa, kuahnya dibanyakin agar kita bisa berbagi. Itu selalu Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril dengan tetangganya. Sampai aku mengira, kata Rasulullah, bahwa tetanggaku ini akan mendapatkan warisan dariku. Tetanggaku ini akan mendapatkan warisan dariku. Makanya disebutkan al-jar qabla dar. Cari tetangganya dulu yang baik-baik, baru kita beli rumahnya. Jadi lingkungannya dulu diperbaiki. Sudah gitu kita harus berbaik bakti kepada tetangga kita. Kalau seandainya sama tetangga aja begitu dianjurkannya, apalagi sama uak, bibi, apa, mereka tidak berhak, wajib dinafkahi oleh kita. Jangan berikan uang zakat. Kalau 1 miliar zakatnya berapa? 2,5%-nya 25 juta. Berarti masih sisa berapa itu uangnya? 9
975, berikan 25 juta lagi. Antum masih punya 150, 950 lagi. Kok pengennya kalau zakat diberikan kepada saudara-saudara kita? Jangan seperti itu. Berikan pada yang lain. Asnaf tamaniyah, yang lain bukan saudara kita. Jadi mau uwa, kakak kandung orang tua atau siapapun yang masih agarib, masih dekat, kita berikan. Tetangga aja kita harus berbakti, harus berbuat baik pada tetangga, sampai seolah-olah Nabi SAW mengira akan mewariskan dari hartanya. Apalagi masih saudara kita. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah dalam berzakat wajib disampaikan secara lisan bahwa yang kita berikan adalah zakat, atau boleh dalam hati saja? Disebutkan bahwa yang kita berikan adalah zakat, atau boleh dalam hati saja. Antum sebutkan gak masalah. Barangkali orang yang 8 asnaf ini ternyata dia sudah tidak menerima zakat lagi, dia sudah mampu, misalkan sudah tidak mau menerima zakat lagi, dia mau berusaha sendiri, itu nggak masalah, antum sebutkan. Mau disebutkan dan tidak sebutkan tidak masalah, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting tepat sasarannya. Antum berikan zakat itu tepat sasarannya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya, jadi kejadiannya tuh tadi pas ini. Ya. Anak setelah azan, terus ada mama yang minta mic buat ujian salawatan. Nah, tidak sengaja anak memegang tangan si ibu-ibu tadi, nenek. Pikun artinya. Iya. Pikun. Nah, anak tuh suruh si nenek-nenek wudu lagi. Cuman nenek-neneknya nggak mau. Nggak mau apa? Bukannya nggak mau, cuman nggak gitu. Tadi suruh wudu lagi nek, tapinya diem aja. Apakah termasuk perbuatan zolim apa gimana? Kan sholatnya nggak sah itu. Si siapanya yang nggak sah? Neneknya kan nggak, wudunya batal. Antumnya batal nggak? Alhamdulillah wudu lagi. Antumnya butuh lagi. Iya. Itu aula mastumun nisa, kalimat lamas itu bukan persentuhan. Kebanyakan para ulama mengartikan itu berhubungan badan suami istri. Iya, yang namanya lamastumun nisa itu bukan bersentuhan, begitu bukan. Awal lamastumun nisa itu dengan berhubungan badan suami istri. Itu dalam ayat itu tuh maknanya seperti itu. Sah, nggak apa-apa. Insyaallah. Iya, insyaallah sah. Iya, insyaallah sah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jadi masalah zakat tadi yang diberikan terhadap saudara. Yang wajib kita berikan nafkah. Ya. Iya. Jadi sebelumnya kita misalkan tidak mengetahui bahwa itu adalah tidak wajib untuk diberikan zakat, tapi kita niatnya saat itu zakat. Gitu. Saat itu memberikan zakat, tapi masih kepada sanak famili, misalkan tadi bibi, uwa dan sebagainya, tapi kita belum tahu. Terus pertanyaannya, apakah harta kita yang lama-lama itu bersih, atau kita nanti setelah itu membersihkannya lagi, jadi kayak diulang gitu bersihinnya? Apa sekarang kita udah tahu, kita mulai dari nol lagi, kita pakai apa yang sudah tahu ini sekarang? Iya, itu yang mereka, yang saudara antum yang antum berikan itu mereka benar-benar tidak mampu. Iya. Termasuk asnaf yang 8 itu, Iya. mereka tidak mampu seperti itu. Padahal kan wajib antum nafkahin ya. Iya. Insya Allah nggak masalah karena antum tidak paham, tidak tahu masalah itu. Intinya ini mimbabit takarrum, mengangkat kemuliaan seseorang, keluarga. Jangan sampai kita ini dengan keluarga kita berikan harta yang kotor. Intinya seperti itu. Kita berikan pada yang lainnya saja, jangan ke keluarga. Insya Allah kalau antum nggak masalah, nggak tahu nggak masalah.
Antum baca surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan selanjutnya di situ wa atal mala, lanjutannya ala hubbihi, berikan hartanya dengan rasa cinta, dzawil qurba, kepada keluarga-keluarga yang terdekat, wal yatama wal masakin wa ibnus sabil, terus wa iqamis shalah, kemudian menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Yang pertama wa atal mala ala hubbihi miskinan dzawil qurba wal yatama wal masakin, itu nafkah yang wajib. Nah, kemudian selanjutnya iqamis shalah wa itaiz zakah, menegakkan salat baru menunaikan zakat. Jadi yang pertama zakat bukan nafkah yang wajib kita berikan kepada saudara kita yang mereka benar-benar tidak mampu. Dan itu kewajiban terus-menerus sampai akhir hayat, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum punya harta, antum punya saudara tidak mampu, tidak antum berikan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu a'lam. Yang lain ada lagi yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, ini berkaitan dengan sholat, khususnya sholat berjamaah. Misalkan ini anak ada di suatu wilayah, misalkan di daerah anak, terus jadi ada sebuah musola. Nah, di situ misalkan kita berjamaah di situ, misalkan yang ada kita. Iya. Dan yang komat kita, dan yang sholat pun kita sendirian. Artinya tidak ada jamaahnya. Itu sebaiknya kita tetap mengaktifkan masjid atau musola tersebut, atau lebih baik cari tempat yang lain yang ada jamaahnya. Padahal itu musola terdekat dari rumah antum. Iya, terdekat dan wilayah juga strategis. Iya. Tapi sepi. Antum ajak kakak, adik, tetangga apa udah? Teman udah. Ada, tapi ya Saudara untuk ngajak situ. Tetap mereka belum mau sholat di situ. Iya, bilangnya iya nanti nyusul nih. Oh gitu. Antum masih punya orang tua? Masih. Bapak masih ada? Bapak ada. Diajak sholat nggak sama antum? Sholat kalau siang kan bapaknya nggak ada. Oh nggak ada. Ini ceritanya sholat duhur, sholat asar Iya, biasanya. sholat duhur, sholat asar. Intinya antum berusaha untuk mengajak siapapun yang bisa antum ajak, makmurkan musola itu, dimakmurkan musola itu. Kalaupun misalkan insya Allah dapat lah, jangan nggak dapat, insya Allah dapat. Kalau misalnya nggak dapat, antum makmurkannya sama siapa? Sendirian, insya Allah dengan bangsa jin ya. Mereka juga wajib sholat. Iya, mereka wajib sholat. Mereka mukallafin. Mereka sama kita akan dihisab di hadapan Allah SWT. Tapi ya antum berusaha untuk narik siapa aja, suruh nemenin atau apa, sholat walaupun berdua apa. Makmurkan intinya masjid itu, musola itu dimakmurkan. Sekarang kita banyak melihat musola atau masjid gede-gede cuma kurang makmur ya. Terutama dimakmurkan itu ketika antum melihat sholat subuhnya itu sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah itu sudah bisa makmur. Dimakmurkan dengan majlis taklim seperti ini. Insya Allah seperti itu. Berusaha. Kalau memang antum belum nggak dapat aja, pertama ya pindah yang ada itunya. Tapi antum sudah tertulis itu pahalanya, pahala jamaah. Seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin dengan baik-baik ngajak ke orang supaya sholat ke situ. Insya Allah antum dapat pahalanya mengalir. Ya. Wallahu a'lam. Khalas ya ikhwan, cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika